Gimana kabarnya anak-anak semua? Harap saya ya sampai ini. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada siang ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas ataupun yang mewakili silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan ambil absennya terlebih dahulu. Adelia Puspa, Adinda, Aisyah, Aulia, Asis, Basman Wahyudi, Beni, Cantika, Yola, Enda, Patia, Gia, Indah, Enrique, Irfan, Maurisa, Akid, Mungkin, Hadir, Pak. Nabila, Naura, Nur Zairu, Putu, Rahman Nadi, Rajwa, Repi, Sahid, Safa, Sarafi, Tera Pena, Pani, Pipi, Widya, Wismaini, Wiola. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, di pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan submateri tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai ke materinya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu dengan kalian yang ada di kelas ini. Nah, di materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem hukum di Indonesia. Nah, yuk, siapa yang masih ingat lah tentang sistem hukum? Yuk. Ya, siapa yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Yang masih ingat? Tapi sebelum itu kita mulai, pada baiknya kalian bisa subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mojokerto yang ada di ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke. Nah, proses peradilan dilakukan atau dilaksanakan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan konsep antara peradilan. Nah, sedangkan pengadilan itu merujuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses menegakkan hukum. Jadi kalau pengadilan itu adalah prosesnya dari awal sampai akhir sampai pengambilan keputusan, sedangkan saya ulang lagi, kalau peradilan itu prosesnya dari awal sampai akhir, sedangkan pengadilan adalah tempat. Oke. Lanjut.
Yang akan kita bahas pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai badan peradilan yang ada di mana disebut sebagai pengadilan negeri. Itu adanya di ibu kota, kabupaten atau kota. Sedangkan tingkatan yang satunya lagi pengadilan agama, sama peradilan agama juga dilaksanakan pada tingkat pertama disebut sebagai pengadilan agama ada di kota atau kabupaten, dan pengadilan tingkat negeri dengan tinggi khusus dilaksanakan oleh peradilan tinggi agama ada di ibu kota provinsi. Ya, peradilan tata usaha lagi kalau nyari kertas nyawa peradilan tata usaha negara merupakan salah satu pelaku pelaksanaan kehakiman bagi sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa ketika kepegawaian. Kalau peradilan tata usaha negara ini khusus yang berkaitan dengan sengketa kepegawaian, misalkan berkaitan dengan sertifikat seorang pegawai jika bermasalah maka dia bisa mengajukan ke pengadilan tata usaha negara. Ini khusus yang berhubungan dengan administrasi seorang pegawai negara. Pengadilan tata usaha negara dilaksanakan pada tingkat pertama. Kalau pengadilan tata usaha negara ada di ibu kota atau adanya di ibu kota. Baik, anak-anak semua, dari tontonan kalian tadi, ya, tontonan yang Bapak sampaikan tadi, ya, yang telah kita tonton masing-masing, itu silakan kalian duduk secara berkelompok untuk membahas materinya masing-masing. Baik, Bapak rasa itu cukup. Bapak ingin terlebih dahulu ke kelompok yang membahas tentang peradilan umum. Ya, kelompok mana nak? Oke, silakan dipaparkan terlebih dahulu. Dan kita bersama-sama akan mendengarkan paparan daripada kelompok yang membahas tentang peradilan umum. Pada kelompok yang membahas tentang peradilan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya dari perwakilan kelompok 1 yaitu membahas tentang peradilan umum. Saya akan memaparkan sedikit materi atau menjelaskan tentang materi dari peradilan umum. Nah, peradilan umum ini adalah peradilan yang berlaku bagi rakyat pada umumnya mengenai perdata dan juga mengenai pidana. Jadi peradilan umum ini berlaku untuk seluruh rakyat, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, peradilan umum ini itu dibagi menjadi 2 tingkat. Yang pertama itu pengadilan negeri atau tingkat pertama, yaitu pengadilan umum yang terletak di ibu kota, kabupaten atau kota. Jadi pada tingkat pertama itu peradilan umumnya bernama pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini itu adanya di kabupaten atau kota. Contohnya di Kabupaten Buko itu ada pengadilan negerinya. Nah, pada tingkat yang kedua atau dinamakan yaitu pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini adalah pengadilan umum tahap kedua, atau misalnya masalahnya atau perkaranya belum selesai di pengadilan negeri atau pengadilan tahap pertama, maka itu akan diselesaikan atau dilanjutkan di tahap kedua oleh pengadilan tinggi atau kota. Jika masalahnya tidak selesai atau perkaranya tidak selesai, itu akan dilanjutkan atau dibandingkan dengan pengadilan tinggi, yaitu pengadilan yang ada di ibu kota provinsi. Itu materi mengenai peradilan umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok yang melakukan peradilan umum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Manika Fadila dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1.
pada tingkat pertama. Lalu yang terakhir adalah pengadilan militer pertempuran. Pengadilan ini susunan resmi. Pengadilan ini Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Putri, saya perwakilan dari kelompok 2. Apakah peradilan militer itu hanya menangani masalah dari angkatan militer saja, seperti polisi, tentara, dan lain-lain? Kalau iya, berikan contoh kasusnya dan alasannya apa? oke. Stop aja. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2, 3, dan 4 atas pertanyaannya mengenai materi yang telah kami bahas. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari kelompok 2. Pertanyaannya ialah apa saja kasus yang dibahas di pengadilan tinggi atau contoh dari kasus yang dibahas di pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini sama juga sebenarnya dengan pengadilan negeri, tidak ada bedanya. Sama-sama membahas mengenai perkara perdata dan juga perkara pidana. Nah, kalau mau kasus yang lebih jelasnya mengenai kasus perdata dan pidana, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu contoh dari kasus-kasus yang dibahas oleh pengadilan umum. Nah, ada contoh kasusnya yaitu permohonan ganti nama, kasus sengketa tanah, lalu masalah warisan, lalu masalah utang piutang, lalu masalah pidana itu contohnya pembunuhan, pencemaran nama baik, KDRT, dan lain-lain. Itu merupakan contoh kasus-kasus yang dibahas di pengadilan umum, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Perbedaannya itu hanya di tahap dan juga di letaknya, yang satu di kabupaten dan yang satu lagi itu di provinsi. Lalu pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 3, apa yang dimaksud dengan perkara perdata? Nah, perkara perdata itu ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Ya, kasusnya seperti itu jangan lagi. Ya, tinggalkan itu. Nah, seandainya kamu, ya, anak ini membuli bapak, misal bapak tidak senang, bapak itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Sedangkan peradilan agama itu berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, itu saja jawaban dari pangkat mayor ke atas dengan satu orang hakim bawah dan 2 orang hakim agungan dikalikan 1 orang yang militer. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Ferdi Sambo merupakan mayor jenderal yang tentunya pangkatnya ke atas, prajurit ke atas, maka termasuk ke dalam pengadilan militer itu. percikan yang baru itu. Ya. Bisa ya, ranah militer. Hukumannya lebih berat yang ada di militer. Salah satu keasananya dia tercatat sebagai anggota militer aktif, diberhentikan secara tidak hormat. Tadi kan juga Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu mengenai sistem peradilan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita pelajari tadi, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem peradilan umum, yang kedua yaitu sistem pengadilan agama, dan yang ketiga yaitu sistem pengadilan militer, dan yang keempat yaitu sistem pengadilan tata usaha negara. Nah, kita bahas dari sistem pengadilan umum. Sistem pengadilan umum ini membahas tentang kasus perkara perdata dan pidana untuk warga negara sipil atau rakyat biasa atau rakyat pada umumnya. Nah, pengadilan umum ini sendiri terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu yang pertama itu pengadilan negeri, di mana pengadilan negeri ini terletak di kabupaten atau kota, dan yang pada tingkat yang kedua yaitu pengadilan tinggi, yaitu pengadilan umum yang terletak di ibu kota provinsi. Dan yang kedua yaitu pengadilan agama. Pengadilan agama ini membahas kasus-kasus yang merujuk pada hal-hal keagamaan dan terkhusus pada umat Islam, seperti
Polri dan juga TNI. Jadi Polri dan juga TNI itu memiliki peradilan sendiri, dia digabungkan dengan peradilan umum, mereka memiliki peradilan militer sendiri. Dan peradilan militer ini terbagi menjadi atau berdasarkan kepada pangkat dari kode etiknya yang terjaga. Ya, itu bedanya. Tetapi yang kita bahas ini adalah masalah agungnya, induknya daripada sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ini kan tadi kan sudah disampaikan, sudah disimpulkan oleh teman kalian. Peradilan di Indonesia itu macam-macam. Ada peradilan umum, peradilan PTU, PTUN, peradilan apa lagi? Ada namanya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Kan dengan harapannya dengan kita mempelajari jenis-jenis peradilan ini jangan salah anggap nanti oh ada suatu masalah diletakkan di situ semua muaranya. Tidak, otomatis kita sudah paham dan mengerti dengan cara kita mempelajari yang seperti ini. Seorang anggota polisi, seorang anggota TNI ketika terjadi suatu masalah maka dia akan diadili di ini tempatnya, ini rumahnya. Contohnya, kalau seandainya kita masyarakat sipil, muaranya mana? Ketika ada suatu permasalahan, ini ketahui terlebih dahulu apa jenis permasalahannya, apa jenis kasusnya. Ya, paham ya? Baik, untuk proses pembelajaran kita hari ini ikutan sampai di sini ya. Untuk lebih hikmatnya ya, agar apa yang kita pelajari tadi bisa terserap semua. Alangkah enaknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua ataupun wakil ataupun yang mewakili silakan diri. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan siapkan. Bersedia. Beri salam pada Bapak.